Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan mempresentasikan tugas di kelompok genap tentang resiko dari manajemen strategik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Januar Saksono MM Universitas Janabadra. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri dengan Ari Morianto, kedua ada Suwarno, ketiga ada Wisnu Febrianto, keempat ada Muanas, kelimanya ada Firdaus Prastantoko. Untuk selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Thomas L. Whelan, J. David Hangor, manajemen strategis adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan, perencanaan strategis, pelaksanaan, atau implementasi dan evaluasi. Manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang di dalam perusahaan. Hal ini termasuk analisis lingkungan atau lingkungan eksternal dan eksternal, formulasi strategis, implementasi strategis, dan evaluasi dan kontrol, menurut Whelan and Hangor. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ari Morianto. Untuk selanjutnya definisi resiko. Resiko dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau keadaan yang berdampak negatif pada bisnis Anda. Misalnya, resiko pencurian peralatan atau uang akibat prosedur keamanan yang buruk. Jenis resiko bervariasi dari bisnis ke bisnis, tergantung dari tingkat bisnisnya. Bila mana kita ada bisnis yang kecil, maka tingkat resikonya akan kecil. Bila mana bisnis itu besar, pasti akan mempunyai resiko juga sangat besar. Pengertian resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk selanjutnya, monggo Pak Suwarno. Resiko keterlibatan para manajer dalam proses perencanaan strategis akan menimbulkan beberapa resiko yang perlu diperhitungkan sebelum melakukan proses manajemen strategis. Ada 3 resiko yang dapat diperhitungkan. Yang pertama, waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategis mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Tujuan manajemen resiko strategis. Untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya oleh Mas Wisnu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya risiko.
Yang pertama, kita memiliki kelemahan perusahaan dalam proses formulasi, strategi, dan juga ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Kedua, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Ketiga, hasil analisis lingkungan, internal dan juga eksternal yang kurang memadai. Keempat, penetapan tujuan strategis yang agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan juga kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada tingkat risiko. Kita memiliki dua tingkat risiko, yaitu risiko rendah, di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan juga nasabah yang dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional, sehingga tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Nah, yang kedua di sini kita memiliki risiko yang tinggi, di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis, dalam pangsa yang baru, pasar yang baru, produk dan jasa, maupun nasabah yang baru. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih saya. Untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang memperkecil timbulnya resiko. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, para manajer perlu dilatih mengamankan atau memperkecil timbulnya resiko dengan cara ada tiga. Yang pertama, melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien. Yang kedua, membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. Yang ketiga, mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan ataupun sesuatu peningkatan dalam ganjaran. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok genap. Banyak kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.